Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang mulia ini saya akan menyampaikan beberapa hadis yang menjelaskan tentang hakikat seorang anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ada sebuah hadis yang berbunyi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa'aba wa hu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang anak pun dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan ia menjadi beragama Yahudi, Nasrani dan Majusi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Di dalam lafaz lain Nabi mengatakan, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Tidak ada satupun bayi yang dilahirkan di muka bumi ini kecuali dalam keadaan fitrah. Kemudian perhatikan perkataan Nabi berikutnya, fawabahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisani. Akan tetapi kedua orang tuanya lah yang menjadikan ia beragama Yahudi, Nasrani dan Majusi. Ketiga agama ini merupakan tiga agama yang paling besar pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak mengatakan kedua orang tuanya lah yang menjadikan ia Muslim, karena pada hakikatnya kita manusia, kita sudah dilahirkan dalam keadaan Islam. Al-Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, ketika beliau mensyarahkan hadis ini, beliau menerangkan makna fitrah yang sesungguhnya secara bahasa dan pendapat para ulama. Akhirnya beliau menemukan satu titik sampai pada suatu titik kesimpulan. Pendapat yang paling sahih dalam hadis ini adalah anna kullu mauludin mutahiya lil Islam. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan Islam. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari kekufuran, terbebas dari kekufuran. Akan tetapi kenapa ia kafir? Dikarenakan fawabahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Karena kedua orang tuanya lah yang menjadikan ia kafir, beragama Yahudi, Nasrani dan Majusi.
Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena kita telah dilahirkan dalam keadaan Islam, dilahirkan dari keluarga yang benar-benar Islam. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita? Yaitu dengan cara beribadah, mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi segala larangannya. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasannya setiap yang bernyawa di muka bumi ini pasti akan menemui yang namanya kematian. Sebagaimana ada ayat yang mengatakan, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ketika kita sudah tahu kita akan bertemu yang namanya kematian, maka apa yang harus kita persiapkan untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian? Ada sebuah hadis yang mengatakan, apabila manusia meninggal dunia, terputuslah amalnya, kecuali 3 amalan yang bisa membantu kita di akhirat nanti, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Sedekah jariah, menyumbangkan Al-Quran ke masjid. Selama Al-Quran itu digunakan sebaik-baiknya, maka amal akan terus mengalir meskipun teman-teman sudah meninggal dunia, tanpa mengurangi amal orang yang membacanya. Ilmu yang bermanfaat, jika teman-teman memiliki ilmu, ajarilah kepada orang lain selama ilmu itu masih mengarah pada kebaikan. Ilmu yang teman-teman ajarkan kepada orang lain, selama orang tersebut menggunakan ilmunya dan mengajarkan kepada orang lain juga, maka amal akan terus mengalir kepada teman-teman karena sudah mengajarkan ilmu tersebut. Kemudian anak yang soleh. Anak yang soleh tentu tahu bagaimana kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Anak yang soleh tidak akan membiarkan orang tuanya disiksa di akhirat. Maka anak yang soleh adalah anak yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Doa yang terbaik diberikan oleh anak-anak yang soleh. Itulah yang diinginkan oleh orang tua, yaitu anak yang senantiasa mendoakannya. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk senantiasa mencari ilmu sebanyak-banyaknya, baik itu ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Tidaklah baik jika kita mempelajari ilmu akhirat tetapi tidak mempelajari ilmu dunia. Begitupun sebaliknya, tidaklah baik jika kita mempelajari ilmu dunia tetapi tidak mempelajari ilmu akhirat. Akan lebih baik kita mempelajari kedua-duanya, karena ilmu dunia dan ilmu akhirat akan membantu kita di kehidupan di dunia maupun di akhirat. Menuntut ilmu diwajibkan bagi setiap umat muslim, sebagaimana ada hadis yang mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap umat muslim, laki-laki maupun perempuan. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah barang siapa yang keluar mencari ilmu, maka
ia berada di dalam genggaman Allah sampai ia kembali. Barang siapa yang menelusuri jalan mencari ilmu, maka Allah akan tunjuki jalan ke surga baginya. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita membaca, memahami dan mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan dan mengajari kepada orang lain. Akan lebih baik jika kita mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan, baik itu ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq illa huwa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.